Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kajup Channel dimanapun berada. Dalam video kali ini saya mau bercerita jadi mengenai video saya selanjutnya. Yang sebelumnya ini ada berkesambungan dengan video ini. Jadi saya sebelumnya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia tambah jaya, merdeka. Nah, bagi teman-teman, oh ya, sholat dulu yang belum sholat ya, jangan lupa. Nah, terus di dalam video ini saya akan bercerita mengenai perjalanan saya. Jadi saya beberapa hari yang lalu tepat tanggal 16 dan 17 perjalanan pendakian. Jadi saya pergi mendaki ke salah satu gunung di Jawa Timur yang mungkin sangat familiar atau yang sangat digemari, salah satunya di kalangan pendaki khususnya di sekitar Jawa Timur, yaitu Gunung Penanggungan. Nah, di sini saya akan cerita mengenai perjalanan saya mulai dari berangkat sampai pulang. Saya cerita di video ini mengenai pengalaman saya mendaki Gunung Penanggungan pada waktu hari yang istimewa bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, tahu kan 17 Agustus yaitu bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. 75 benar gini ya, kebalik enggak di situ. Oke teman-teman, saya nggak perlu bercakap panjang-panjang, yang pokoknya itu tadi saya ingatkan dulu, yang belum sholat dulu, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel yang tidak bermanfaat ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman, banyak kabar yang saya dengar atau saya baca dari sosial media mengenai setelah agenda pendakian atau upacara bendera di Gunung Penanggungan kemarin. Jadi banyak cerita miring, komentar negatif dari netizen semua. Jadi di dalam video ini nanti insya Allah juga akan saya bahas, khususnya bagi teman-teman yang sehobi dengan saya pendakian gunung. Jadi silahkan disimak video ini, juga jangan lupa share ke grup WhatsApp kalian semua link video ini. Jadi biar kita bisa sharing semua. Oke, langsung saja saya kasih tunjuk. Kita mulai dari video saya ketika sebelum berangkat. Kan dalam video saya yang sebelumnya saya sempat review tenda persiapan untuk berangkat itu, dan ini kita masuk ke packing. Jadi kita mau packing barang-barang, saya mau packing barang-barang. Jadi seperti ini yang akan saya packing barang-barangnya, bisa dilihat videonya seperti ini saya putarkan. Nah, jadi seperti inilah packing singkat saya. Nanti untuk video packingnya tak kasih uploadan terbarunya saja. Jadi saya packing untuk perlengkapan muncak solo atau sendiri ya teman-teman ya, pribadi. Jadi saya naik itu nanti nggak sama siapa-siapa, biasanya sama orang yang spesial. Sekarang yang spesial nggak tahu entah kemana, jadi saya naik sendiri teman-teman. Nah, langsung lanjut. Nah, ini merupakan video berangkat saya naik Titanic. Jadi di dalam video ini campur yang nggak pengalaman saya ketika naik saja, jadi sambil tak ceritain kenangan terindah saya. Jadi mungkin kita sambil baper-baperan. Nah, ini ketika saya naik Titanic atau penyeberangan dari tempat tinggal saya, kita berangkat nyebrang dari Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten Jombang lewat alternatif penyeberangan Sungai Berantas teman-teman. Ini letaknya di belakang Pati Bulan Lestari kalau daerah Padian Rowo, dan tembusnya di Desa Brodok. Nah, oke teman-teman, lanjut. Nah, di video ini saya ambil ini sudah masuk daerah Trowulan atau mungkin Mojokerto ya, sudah masuk Kabupaten Mojokerto. Ini tikungan, merupakan tikungan yang pojoknya ini toko bangunan. Yang ke kiri kita ambil arah ke kiri. Nah, kenapa ini saya videokan? Karena ini juga tempat yang ada kenangannya. Jadi saya bersama teman-teman juga salah satunya bersedia
pernah singgah di sini waktu berangkat ke Penanggungan juga, waktu peresmian komunitas kita, komunitas pendaki. Jadi pernah singgah di sini untuk berteduh karena hujan waktu itu sangat lebat sekali teman-teman. Juga campur angin. Yo mesti hujan masih campurannya air angin. Kalau campur sari dijogeti. Oke lanjut teman-teman. Oh sebelumnya ini ada yang kelewatan teman-teman. Nah ini video ketika kita tepat di depan alun-alun Kota Mojoagung. Nah ini ada penjual es degan. Jadi kenapa saya videokan juga ini mengandung kenangan. Pokoknya video ini mengandung kenangan semua. Kita pernah berhenti di sini. Saya dengan yang kalau sayang dulu beli es degan mau sholat Jumat. Nah iya bener, mau berangkat ke Penanggungan kita sholat Jumat di masjid sekitar sini. Jadi saya, teman saya juga dia beli es degan dulu di sini, terus sholat Jumat habis itu lanjut perjalanan. Nah setelah itu kan tadi terus toko bangunan yang itu tadi berarti di situ untuk berteduh karena hujan. Nah lanjut habis itu sampai di situ. Nah untuk video yang ini saya sudah sampai di mana itu Indomaret, sebelahnya apa ya, Bundaran Pacet kalau nggak salah, Bundaran Pacet atau Tretes gitu loh. Pokok atasnya yang arah ke pemandian air panas, ya, atasnya itu di toko Indomaret. Nah saya juga pernah singgah di sini dengan dia juga, dengan teman saya untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan yang akan dibawa untuk muncak sambil berteduh juga, soalnya waktu itu kejadian masih gerimis teman-teman. Nah, langsung lanjut ke video selanjutnya. Nah untuk video yang ini waktu saya sudah sampai depan gerbang pemandian Pacet Trawas Mojokerto ya, Pacet ya mungkin ya, daerahnya Pacet. Kita pernah singgah untuk berhenti sejenak di sini untuk berencana wes neng kene wae ya kayaknya. Yes, lewat sini pokoknya kita itu, saya dengan dia waktu dulu itu naik lewat sini. Oke lanjut untuk video selanjutnya. Nah untuk yang video yang ini sudah mau masuk arah base camp Tamiajeng, jalur pos utama pendakian Gunung Penanggungan ya teman-teman ya. Pasti yang sudah sering kesini pasti hafal jalur ini. Jadi ini bisa dilihat sendiri banyak pendaki yang sudah datang. Mereka mungkin sudah parkir di bawah karena sudah ditutup, dicegat sama tukang parkir untuk parkir di bawah karena di atas sudah full motor, sudah banyak banget, pendaki juga sudah banyak banget di sana. Jadi ini mau masuk di sekitar apa ya ini ya, hotel apa ini sebelahnya. Sudah banyak pendaki yang jalan dari bawah karena motornya diparkir di bawah teman-teman. Nah oke lanjut ke video selanjutnya. Video selanjutnya ini ketika apa ya ini ya, ini ketika antri registrasi atau pendaftaran pendakian ini, bisa dilihat sendiri antriannya, dan saya dapat antrian nomor 350 teman-teman. Nah oke teman-teman lanjut. Ini ketika setelah sudah selesai antri pendaftaran, saya sudah dapat tiket untuk tiket gratis masuk pendakian. Ini giliran antri ambil air teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa dilihat sendiri antrian ambil air ini banyak yang bawa botol-botol aqua, botol air mineral plastik kosong untuk antri ambil air, dan bisa dilihat sendiri keadaannya di sekitar sangat-sangat ramai pun. Jadi ini antrian panjang banget. Jadi mulai registrasi sampai antrian air ini mungkin saya makan waktu hampir 1 jam, lama benar.
Oke, kita lanjut video selanjutnya. Untuk yang ini saya ambil, oh iya teman-teman, jadi begini, ketika setelah saya registrasi, terus saya sudah ambil air juga, sudah persiapan, pengen sudah selesai, saya mulai jalan muncak, jalan pendakian ya, mulai mendaki. Di briefing dulu sama salah satu sarnya penanggungan atau servernya penanggungan. Saya di briefing persediaan air cukup, karena saya bawa 1 jerigen juga 1 botol air mineral yang 1,5 liter itu saya bawa, dan perkiraan itu sudah cukup di atas nanti untuk masak juga. Jadi untuk video perjalanan saya ini memang sengaja tidak saya dokumentasikan, karena apa? Yang pertama, satu, bawa jerigen air sebelah kanan, dan yang kiri mungkin kalau pegang kamera juga nggak memungkinkan buat merekam keadaan sekitar. Jadi memang apa ya, beban kan masih berat-beratnya, baru pertama jalan naik kita. Jadi saya jalan naik itu dari pos start jam 2 siang sampai pos Bayangan, sampai puncak Bayangan itu kemungkinan sekitar mau maghrib sudah, alhamdulillah sudah sampai sana. Saya jalan santai ya, mungkin teman-teman ada yang bisa lebih cepat dari saya atau mungkin lebih lambat dari saya. Memang keadaan jalur pendakian pada waktu itu memang lagi rame-ramenya, jadi antri naik seperti itu teman-teman. Di samping itu juga beban kan masih berat, jadi capek juga. Jadi beberapa langkah berhenti karena kan nggak ada yang gantiin bawa carrier, bawa tas ranselnya juga bawa carrier. Biasanya kan kalau rame sama si dia ada yang gantiin. Oke teman-teman, saya maghrib itu sampai di pos atau puncak Bayangan untuk mendirikan tenda. Rencana seperti itu, tapi dari mulai pos 3 sampai 4 sampai puncak Bayangan itu sudah banyak yang mendirikan tenda di sekitar kanan kiri jalur pendakian. Pokoknya ada tempat lahan yang datar kosong, mereka dirikan tenda di situ. Dan di situ saya mulai curiga, wah di sini sudah banyak yang mendirikan tenda, pasti di atas lebih ramai lagi. Seperti itu pikiran saya. Dan ternyata terbukti teman-teman. Saya sampai di puncak Bayangan itu maghrib sudah sangat penuh dengan tenda teman-teman pendaki yang lainnya. Jadi sempat kebingungan cari tempat untuk mendirikan tenda. Akhirnya dari pos Bayangan atau puncak Bayangan itu saya agak naik, dapat tempat di pinggir jalur dengan keadaan miring juga batu. Wis mau nggak mau waktu itu sudah masuk pukul 7 ya, isya mungkin. Saya izin ke teman-teman pendaki yang ada di sekitar situ, saya mau dirikan tenda, dan alhamdulillah teman-teman menyambut baik. Oke mas, nggak apa-apa. Oke bro, silahkan dirikan di sini, nggak apa-apa. Yang penting kasih space, kasih jarak untuk tenda kami, untuk kita tunggu nanti. Oke mas. Dan juga alhamdulillah saya dibantu juga untuk mendirikan tenda. Jadi untuk mendirikan tenda juga nggak sempat bikin video karena memang kondisi saat itu yes rame-rame bener. Kita carane wong Jawa apa ya, disi antroyoan panggonan gawe ngedekne tenda. Untuk mendirikan tenda itu berebut. Jadi siapa yang cepat dapat tempat ya sudah, itu dapat tempat untuk mendirikan tenda. Yang nggak dapat ya cari tempat lain. Mungkin malah ada yang sampai puncak Pawitra itu dia mendirikan tenda di sana dengan teman-temannya. Jadi alhamdulillah saya dapat tempat di situ, saya dibantu untuk mendirikan tenda saya dengan posisi miring, bawahnya batu, gak apa-apa aku iso turu seperti itu. Lanjut setelah mendirikan tenda itu sempat keluar tenda untuk melihat keadaan sekitar, karena memang saat itu rame-ramenya full pokoknya teman-teman. Dan pasti ya kan namanya orang rame ini yang bergantung dengan menjalur ke postingan yang sempat viral, yang katanya di Penanggungan ada dugem, yang katanya di Penanggungan itu
ada pesta, ada hura-hura, dan di sini akan saya jawab. Yang pertama, memang posisi saat itu rame-ramenya para pendaki yang ingin antusias untuk ikut menyambut atau upacara 17-an di atas gunung. Yang pertama itu yang mungkin menyebabkan ramenya. Terus yang kedua, posisi kan memang sudah masuk gelap ya teman-teman ya. Jadi otomatis teman-teman pendaki mungkin yang baru datang atau yang sudah mendirikan tenda, mereka menyalakan lampu, mungkin lampu tenda, lampu senter itu pasti dinyalakan, mungkin untuk kebutuhan mereka ya teman-teman, yang untuk jalan, untuk masak atau mungkin apa. Dan sorotan lampu itu memang kemana-mana, nggak bisa satu titik saja kan, apalagi yang cari tempat untuk mendirikan tenda, dia pasti nyorot keadaan sekitarnya. Jadi sorot lampu itu pasti gerak. Itu dua yang mungkin dianggapnya dugeman itu tadi, karena ada sorot-sorot lampu itu tuh. Karena posisinya seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang ketiga kalinya, katanya ada yang hura-hura, ada yang teriak-teriak. Saya saksi hidup di sana. Jadi waktu itu memang sempat kabut sebentar ya, mungkin waktu maghrib itu kabut sebentar, terus itu hilang. Nah, ini mungkin spontanitas atau apa ya, ada beberapa teman-teman pendaki mungkin yang mereka itu seperti apa ya, bernyanyi lagu-lagu kebangsaan seperti Maju Tak Gentar, 17 Agustus, terus banyak lah pokoknya. Dan yang ada di sekelilingnya itu apa ya, spontanitas nyaut, ikut bersuara karena mungkin merasa bersemangat, merasa senang, merasa bergembira dengan momen tersebut gitu loh teman-teman. Jadi yang bilang teriak-teriak nggak jelas itu mungkin hanya beberapa oknum. Yang lainnya saya dengar dengan telinga saya sendiri, saya saksikan dengan mata sendiri, itu semua itu apa ya, ikut nyanyi gitu loh, lagu-lagu kebangsaan. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin teriak-teriak nggak jelas lah, tapi tidak semuanya teman-teman. Dan itu juga berlangsung sangat singkat, jadi enggak antara jam sekian sampai larut malam, sampai berlanjut ke pagi semua teriak-teriak, tidak. Setelah itu sunyi lagi, kan memang waktu kan berjalan terus ya teman-teman ya, menuju ke malam. Jadi hanya beberapa menit saja kok, enggak sampai 1 jam atau bahkan larut malam masih teriak-teriak terus, enggak. Ya cuma waktu mereka bernyanyi itu saja, beberapa lagu mungkin enggak lama. Dan juga spontanitas sorot lampu ini digerakkan, yang dari atas puncak kasih sorotan ke bawah, yang dari bawah nyorot ke puncak. Memang ya kalau dalam etika pendakian kan seperti itu mungkin bisa dikatakan tidak baik, karena bisa mengganggu mungkin binatang yang ada di sekitar. Mungkin kan penghuni di sekitar kan nggak hanya kita saja yang mendaki, mungkin ada binatang endemiknya tempat tersebut yang terganggu dengan sorot lampu, kan seperti itu teman-teman. Tapi yang saya anggap itu ya itu murni spontanitas teman-teman. Jadi bernyanyi sambil menyorotkan lampu, tidak ada dugeman, karena lagu-lagu seperti itu tidak diputar. Ya ada yang memutar lagu, cuma nggak terlalu kencang teman-teman gitu loh, nggak seperti yang ada di komentar, ada yang di postingan Instagram katanya di penanggungan dugeman. Saya bantah teman-teman, saya saksi hidupnya di sana. Oke, itu ya teman-teman. Waktu itu setelah itu saya pokok habis rame-rame itu saya masuk tenda, di dalam bikin kopi, makan nasi bungkus yang dibontot ke ibu, dibawa emak. Jadi saya dibontotin nasi, jadi saya dibawakan nasi, tak makan waktu malam itu sampai. Setelah itu saya nulis sedikit ya, iseng-iseng sambil mengingat kenangan-kenangan dulu gitu. Nanti tak bikinkan videonya selanjutnya setelah video ini teman-teman. Nah setelah itu saya tidur, dan waktu tidur larut malam sih saya tidur, habis ngopi, habis makan, terus istirahat untuk persiapan paginya upacara.